primer itu data yang menyebutkan 12 generasi setelah Rasulullah, karena itu riwayat yang primer itu namanya. Misalkan gini, dari mana keterangan seperti itu, Teguh? Dari 12 setelah Rasulullah, setiap kitab nasab, lalu kemudian disebut primer. Data, sampean paham nggak data primer itu apa? data pokok, primer itu kan pokok. Ya, nomor 9 ke 10 punya primer, Teguh. Yang penting data pokok itu namanya data primer. Dan itu kalau abad 9-10 itu bukan data primer, itu data sekunder bang. Data sekunder Untungnya, itu ya untungnya saya cuma punya HP 1 ini, saya tidak bawa HP 2. Ini ya, saya bacakan data primer itu apa sih, gitu loh. Nih, tar ya. Ini Teguh ya. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau objek penelitian, yang kemudian data primer itu didapatkan dari individu atau kelompok melalui wawancara atau yang lain. Nah, data primer ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menyelesaikan masalah penelitian. Nah, otomatis kalau data primer itu adalah data sumber yang kemudian terus ya, itu namanya sama. Kalau baca gitu loh, dipahami dulu data primer. Coba tadi ulang pelan-pelan aja, santai, jangan buru-buru. saya pakai 2 layar dari tadi. Ini kita bukan lagi berdebat, lagi ya diskusi santai aja. Debatnya nanti, Santai aja. debatnya nanti waktu Ya. ketemu di Wabito. Gak apa-apa, aman. Putus-putus ya? Sinyal mungkin putus-putus. Sebentar, saya ini apa HP dompet sebentar ya. Saya sambil cas. Coba gini Teguh, biar tidak bernarasi terus, Teguh apa namanya itu ya, sebutkan definisi atau dalil yang Teguh sampaikan itu, bahwa yang harus ada data-data nasab, harus ada kitabnya itu setelah 12 nabi, cucu-cucu nabi, itu di mana keterangannya. Itu kan Teguh belum menyebutkan dalil sama sekali dari tadi gitu loh, seperti retorika jenengan sendiri gitu loh. Iya, sekarang kita gini, setiap sesuatu itu kan ada mafhum dan mantuk, ya kan? Ya, Saya kan? saya harus open cam. Oke, Nggak bisa abang kan jenengan. nah sekarang gini, yang pertama yang kita harus paham dalam metodologi penetapan nasab, ayyara khatta nasabatin mausukin bihi ya'rifu atau yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaqahu fahina idhin idha syahida khatta nasabah bisyai'in amila alaihi. Itu metodologi yang pertama. Jadi metodologi yang pertama itu ahli nasab melihat catatan nasab, catatan apa namanya, khatta nasabah, catatan ulama ahli nasab yang mausuqah, itu yang terpercaya. Ya, Ya, ya'rifu khattahu, yang mana ahli nasab tersebut mengetahui betul catatan tersebut, benar-benar dia ketahui adanya, keberadaannya. Wa yatahaqqaqahu, dan dia mentahqiq. Makna mentahqiq itu meneliti atau mendalami catatan tersebut. Makna mendalami di sini ya, coba kita paham bagaimana cara mentahqiq. Sebagaimana kalau kita lihat daripada maraji ahli tahqiq, itu jenengan salah loh memahami ibarat itu. Anda, kalau kamu bilang saya salah, coba bagaimana yang kamu pahami? Yang saya pahami begini Teguh, ini. Coba. Jadi kaifiyatu itsbatin nasab itu kan di dalam kitab Umdatul Talib ya, salah satunya ya. Nah, kaifiyatu itsbatin nasab atau di kitab Al-Muqibun Said Mahdi Ar-Rajai, yang pertama kan ayyura khattun nasabah. Jadi khattun nasabah, bukan nasabah sedang melihat catatan kemudian mendalami catatan itu, bukan, karena lafaznya ayyura khattun nasabah, catatan si nasabah itu sudah yu'rafu khattuhu, tulisannya itu diketahui ya, wa Begitu
Ustaz apa Ustaz Rofi, kalau gitu cara memahami ibarat kamu itu diketawain sama Kiai Mat, nggak jelas, nggak bakal kalah tuh Kiai Mat. Saya pastiin. Ayuro kan dibaca majhul. Catatan ahli nasab yang terpercaya, Bang. Iya, sampean tadi memahami begini Teguh. Itu catatan ahli nasab. Berarti kan kitabnya ahli nasab. Sampean tadi memahami orang ahli nasab memahami sebuah catatan. Itu beda pemahamannya. Bukan begitu Ustaz. Tadi kita bilangnya seperti itu. Ada itu ente suka mengambil yang ujung tetapi melupakan yang awal. Gini loh. Coba teman-teman gimana? Tadi kan Teguh bilang jangan framing Ustaz. Santai aja, memiliki santai sebuah aja. catatan kata jenengan. Enggak gitu. Jangan gitu, jangan framing, santai aja. Gini loh Ustaz. Coba ulangi, coba. Anda ini, ya, Anda ini seorang ahli nasab, ya kan? Terus bagaimana Anda mengisbat nasab? Ya, Anda sebagai ahli nasab itu melihat catatan ahli nasab lain yang mau suka, gitu loh. Itu pemahamannya. Kok bukan kayak gitu, gimana? Coba. Ya, Kita apa? Memahami ibarat sekarang ya. Kita memahami ibarat. Oke. Ya, ini. Awal dulu. Nah, saya kasih catatan ya. Ya. Bentar. Saya ngambil tag dulu. Kok dipahami seperti itu dari mana kata saya? Jadi gini kita tuh. Bentar. Ya. Nih, bentar saya balik ya kameranya ya. Ini kan lafalnya kan begini kan ya? Ya, coba. Bentar. Nah, ini ya. Ayyura khattun nasabah. Ada Sampai catatan juga. ahli nasab. Bukan begitu kok, itu makna begitu kok, ada catatan ahli nasab. Ayyura khattun ini kan nasabah. usulan Iya. idhofah Bu. Agak sebentar Ustaz. Khattu itu kan jadi naib fa'il dari yura, iya kan? Kalau secara naib fa'il itu hakikatnya dia tetap sebagai maf'ul, objek. Yang menjadi subjek itu adalah domir yang tersembunyi di dalam yura. Makanya kalau kita baca dia sebagai bacaan majhul, ya, bahwa dilihat akan catatan ahli nasab, gitu kan? Itu muradnya gimana coba dah? Duriba Jaidun Beda. telah dipukul orang akan si Zaid, berarti si Zaid korban yang kena pukul. Ya, kalau cuma ini saya paham tentu. Iya paham, tapi surahnya melenceng, gitu loh. Ini gini loh. Iya, masalah itu terserah. Yang jelas ayyura khattun nasabah, bahwa kalau kita mau lebih mudah, ya, dia itu takdirnya huwanya marja'nya kepada siapa coba? Marja' huwa itu kepada siapa? Kalau kita baca maklum aja, nggak usah baca majhul misalkan. Kemana marja'nya? Oke. Ayyara khattun nasabah, ya'rifu khattahu wa yatahaqqaquhu, begitu. Ya, wa yatahaqqaquhu. Meskipun kita baca ayyara khattun nasabah tentu, ini maksudnya kan memang catatan kitabnya ulama nasab tentu, tetap bermakna ini maksudnya kitab nasab yang ditulis oleh an-nasabah, gitu loh. Bukan an-nasabahnya yang sedang meneliti sebuah tulisan, bukan tentu. Aduh, gini loh. Kamu itu ahli nasab. Kamu itu ahli nasab. Ketika kamu mau mengisbat nasab seseorang, kamu melihat catatan ahli nasab, ulama ahli nasab lain, bukan catatan kamu. Kalau gitu, ya gini. Saya contohnya ya, saya nih mau
itu kan judulnya kaifiyatu itsbatin nasab. Cara menetapkan nasab itu bagaimana? Ya. Yang pertama, ada tulisan ahli nasab atau kitab nasab. Kalau sudah ada kitab nasab, yang kitab nasab tulisan ahli nasab itu sudah diketahui dan sudah tertahqiq, selesai masalahnya, kan begitu pahamnya? Ya bukan begitu, itu paham kamu secara ringkas begitu sah-sah aja sih. Cuman wayatahaqaqahu itu bukan makna mentahqiq. Makna mentahqiq itu maknanya meneliti, mendalami, dikaji. Ya, mentahqiq dan mendalami artinya tentu. Saya kan pakai bahasa Arabnya. Apa bedanya kan? Gimana sih? Iya, kalau makna mentahqiq cuman ada tahqiq, ya kan? Selesai. Tahqiq mendalami. Oke, sekarang saya tanya, gantian bertanya. Taruh. Kalau berarti kan kalau ada kitab nasab, kitab ulama nasab kan selesai. Apa masalahnya? Ya baca sampai habis. Iza saida khattan nasabah atau iza syuhida khattun nasabah bisyai'in amila alaihi, apabila sudah saksikan atau sudah terlihat, sudah dilihat catatan ahli nasab, ya, yang menjelaskan sesuatu, mengamalkan, beramal dengan hal itu. Oke. Ya. Sekarang kita lihat kepada poinnya, ya. Yang kita bahas ini adalah Ubaidillah. Itu Ya, cuma bukan syarat ya, itu turuk ya. iya, udah aman, tenang aja, ya kan. Nah sekarang Ubaidillah yang kita bahas. Ya. Dari mana catatan ahli nasab yang masuk, ya, yang dia benar mengetahui catatannya Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa dan ditahqiqnya. Mana catatannya? Saya pakai satu kitab. Contoh seperti Az-Zabidi dengan As-Samarqandi. Ya terus. Gimana lafaz di As-Samarqandi di situ di takliknya kan ada musannif tidak mengetahui betul sih. Coba bukalah kitabnya As-Samarqandi. Nah, ini. Apa nama kitabnya? Tar. Ini ya. Oke, nih saya baca An-Nasabah As-Sayyid Muhammad bin Husain Al-Husaini As-Samarqandi Al-Madani. Ya, abad ke-10 berapa? Dalam kitab Tuhfatul Thalib, ya, halaman Tuhfatul Thalib halaman tar. Ini kumpulan ibarat saya, soalnya saya udah bawa kitab aslinya. Ya, nggak apa-apa. Halaman 76 sampai 77. Kalau di sini saya mengumpulkannya itu dari kitab Tuhfatul Thalib bi ma'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, halaman 77 dan 76. Nah, di sini kan begini, qala al-muhaqqiqun, ya. Qala al-muhaqqiqun bi hadzal fan min ahli al-Yaman wa Hadramaut kal Imam Ibnu Samurah wal Imam Al-Janadi wal Imam Al-Futuhi sahibu kitab at-Talkhis wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal wal Imam Abil Hub Al-Bura'i wal Imam Fadal bin Muhammad Al-Bura'i wal Imam Muhammad bin Abi Bakar, terus sampai setelah menyebutkan semuanya itu Gini Ustaz, Afwan Ustaz. Ya. Itu. Nah, ini tunggu dulu, ini saya baca dulu. Wa Syekh Fadl bin Abdullah Asy-Syajari wal Imam Abdurrahman bin Hassan. Kemudian Qaraja As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad bin Isa wa ma'ahu waladuhu Abdullah fi jam'in min al-aulad wal qarabat wal ashab. Tuh, jelas ya. Jadi ini adalah perpindahan hijrahnya Ahmad bin Isa bersama anaknya yang bernama Abdullah. Itu tertulis jelas oleh As-Samarqandi, seorang ahli nasab. Udah. Terus ini namanya Khatun Nasabah. Ya, sudah belum? Ya, terus Di sini kalimatnya wa amma, di atas dulu, jangan kultu dulu. Wa amma Ahmad bin Isa bin Muhammad ibn Uwaidi faqala ibnu Aniba
Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal, ya, bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Musa Ar-Rumi waladihi wasakata an ghairihi. Ya, kita lihat di bawah, ditalik lah, Umdatul Thalib halaman 245. Nah, kita cari di situ mesti sama. Nah, sekarang ya, qultu ya, ra'aitu fi ba'd ta'aliq ma suratu qala al-muhaqqiquna bi hadzal fan min ahli al-Yaman wa Hadramaut, ya, kal Imam Ibnu Samrah wal Imam Al-Janadi wal Imam Al-Futuhi sahibu kitab At-Tazkhiz wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdad wal Imam Abdul Hub Al-Bara'i wal Imam Fadlun bin Muhammad Al-Bara'i wal Imam Muhammad bin Abu Bakar bin Ibad Asy-Syami wa Syekh Fadlullah bin Abdullah Asy-Syajari wal Imam Abdul Rahman bin Ihsan, ya kan? Nah, di sini langsung tulisannya kharaja Syekh Syarif Ahmad bin Isa wa ma'ahu waladu Abdullah fi jam'in minal awlad wal qarabat wal ashab wal khadam minal Basrah wal Iraq ila Hadramaut wastaqarra muskina dzurriyyatihi wastaqala fihim bitarin bi Hadramaut ba'da tanaquli, ya, tapi fil buldan wa tadarrub anil autan hikmatul malik al-manan. Oke. Nah, sekarang untuk mencari kebenaran bahwa ta'liqtu fi ba'd ta'liq fi masuratuhu itu, ya, coba kita lihat di dalam kitab Ibnu Samurah. Kita teliti dulu, ada nggak di dalam Ibnu Samurah menyebutkan hal tersebut. Karena Ibnu Samurah itu, ya, abad ke-6 itu tua. Asal bila ada di Ibnu Samurah ini terdapat nama tersebut, riwayat tersebut, tak Kiai madrungkan, coba cek dulu ada nggak. Jangan-jangan cuman tulisan aja di sini disebutkan ada, tapi kenyataannya nggak ada. Nah, ini jenengan lari sudah ya. Bukan lari kan untuk memverifikasi. Lari ini berarti enggak lari. Ini coba buktikan ada enggak. Di sini kan gini loh, lafadznya gini loh, qala al-muhaqqiquna. Dengarin. Oh, ya. Ya, Lari ini. loh, kamu yang lari. Ya, enggak, kan tadi kan kita bahas kebenaran itu dengan jelas gitu loh. Ya, kita kan fokus ayyurah khutun nasabah. Khutun nasabah sudah ada, selesai kan? Kalau khutun nasabah sudah ada, dari mana dasarnya? Nih, Masa khutun nasabah nggak ada sumbernya? Bingung kita. Kalau kayak gitu, kan itu kembali kayak kita debat di Banten, ujung-ujungnya semua juga bisa aja gitu. ya, Kembali dong. Jadi informasi yang konfirmasi ya, syarat pertama sudah ya. Ayyurah khutun nasabah terkonfirmasi, cuma tentu mau meneliti gitu kan. Loh, iya, kita buktikan benar tidak yang terdapat di dalam Ibnu Samurah. Ternyata kita teliti satu pun lembaran tidak menyebutkan sejarah ini. Gimana sih? Iya, lanjut. Antum sudah teliti belum di kitab Ibnu Samurah Fuqahul Yaman? Ini banyak sekali Tengku. Memang itu gini Coba, Tengku. di halaman berapa? Di halaman berapa? Saya udah bawa kitab Ibnu Samurah Tengku, gitu loh. Iya, makanya gini, Bos. Kalau persiapan debat seperti itu sama Kiai Imad, ya, itu jebol Ustaz. Jebol ente pada malu mendingan nggak usah deh. Tengku. Ada. Cuma ya, kitabnya ada saya bawa sekarang. Ada Tengku. Jadi gini loh. Kalau ada ini ya, gini Tengku. Didengarkan dulu ya. Ya. Semua yang telah dikonfirmasi oleh para ulama itu sudah kita teliti. Itu. Nah, tentu di sini itu sebenarnya diskusi santai hanya untuk mengetahui cara kaifiyatul itsbati nasab, kan begitu. Kalau pakai kaifiyatul itsbati nasab selesai. Nah, ini pasti orang-orangnya Imad pasti dengar semua. Saya mau menghantam beliau nanti di Rabitul Alawiyah gitu loh. Ada. Kalau ada ya bukan, tapi kalau nggak ada Allah mantap salam, ente malu. Kiai Imad bukan tidak meneliti loh. Iya, Teguh. Saya kasih jaminan 10 menit pertama dimaklumkan. Iya, itu kan baru kata kamu sekarang. Loh iya, asalkan dia datang di Rabitul Alawiyah, saya kasih
jaminan 10 menit pertama dia rungkat Tengku. Karena yang dia minta ada semua Tengku. Yang dia minta ada semua. Ya sudah, kalau ada semua alhamdulillah. Ya kalau di sini semua ada aduh, ini nanti langsung tambah gak datang gimana nanti Tengku. Iya, kalau umpamanya nggak datang kita samperin, kan itu. Ini kan bicara kebenaran, bukan bicara asal-asalan, kan gitu. Ada semua sudah Tengku. Jadi saya Kalau ada asik, saya takutkan itu, yang saya takutkan semuanya nanti saya keluarkan di sini, nggak enak sama yang lain. nggak ada Ustaz, udah kita teliti Ustaz. Ada. Kita itu keliling Tengku. Bahkan yang diminta Imat abad ke-5, ke-6 ada Tengku. Ada ya? Ada. Sama manuskripnya kita sudah punya. Oh. Ya silakan aja nanti dibuktikan. Tapi ya aneh emang ngasih tahu Ustaz. Ya kalau cuman datanya ente cuman seperti itu aja. Ketika diminta pembuktian yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut, yang paling penting itu dalam matan ini yang saya lihat ya, yang dalam matan tadi yang kamu sampaikan, yang dijadikan pegangan tadi. Ini sebentar. Boleh nggak saya kasih ada pertanyaan satu aja Tengku kepada antum? Apa itu? Saya pengen tahu ulama nasab mana yang cara membatalkan nasab sadah itu seperti cara Imat. Ada nggak? Satu aja. Kan ulama ahli nasab itu membatalkan nasab itu kan dengan simbol, bukan enggak. Saya minta contoh yang seperti Imat, harus minta kitab sezaman atau begini begitu, syarat-syaratnya itu loh. Ada nggak? Coba. Ada, bukan hanya ada kitab sejaman, nggak begitu. Dia bertanya tentang riwayat umum, ditanya riwayat umum. Enggak harus ada kitab sezaman gitu. Ada nggak pertanyaan dari nasabah dari dulu sampai sekarang nih, sampai yang ada yang hidup sekarang, ada nggak minta kitab sezaman? Kalau nggak ada berarti batal nasabnya. Ada nggak pertanyaan seperti itu? Kalau pertanyaan seperti itu ya nggak ada. Cuman ya? Saya balik tanya juga gitu, balik tanya lagi nanti ya, adakah ulama ahli nasab ya yang mengisbat nasab seseorang ya tanpa memiliki data kitab nasab? Ya semuanya pakai kitab nasab Tengku. Ya makanya tinggal dibuktikan. Ada nggak Mbak Alawi kitab nasabnya kan gitu? Banyak. Cuma nanti kan ketika kita sampaikan contoh nih, Az-Zabidi, As-Samarqandi, As-Sakhawi, kita sebutkan nanti larinya seperti tadi akhirnya kan. Mana kitab sezamannya yang mendekati gitu? Nah itu yang kita tanyakan. Seperti itu ada nggak sih pertanyaan dari ahli nasab dari dulu sampai sekarang yang masih hidup? Ya itu kan gimana ya? Yang namanya ulama ahli nasab itu kan dia nggak bertanya. Kita orang berisbat, kamu mengisbat nasab sama saya. Yang saya tanyakan sama kamu itu kan umudun nasab kamu anak siapa, bin siapa. Umudun nasab kan, umudun nasab itu ketika musyajjar ya, mata rantainya ya, yang mensyaratkan kitab zaman, kitab loh yang diminta Imat itu kitab Tengku, kitabnya ulama nasab yang terbukukan ya, yang harus sezaman atau mendekati, yang seperti itu kan tidak ada. Amudun nasab itu udah harus kitab, harus sezaman, tidak seperti itu amudun nasab. Yang penting mata rantainya ada. Jadi begini Tengku kan pernah baca kitab Sirru Silsilatil Alawiyah kan, Abu Nasr al-Bukhari kan, itu kan ada syarahnya tuh. Nah, Ma'alimul Ansab. Ma'alimul Ansab. Coba lihat di awal-awal Ma'alimul Ansab. Ketika kemudian ada seorang sadah bertemu dengan ulama ahli nasab, ada nggak pertanyaan seperti itu? Ada. Paling cuma begini Tengku. Kamu nanya sama ahli nasab, bertemu sama orang yang minta penetapan. Ini kan contoh misal. Contoh tertulis dia itu terkenal bisa nasab Tengku, ahli nasab itu Tengku. Kemudian seorang sayyid ini datang. Saya ini adalah Sayyid. Kemudian ditanyakan Amin Hasani, Amin Husaini, Amin Muhammadi. Kemudian dia jawab kan, Ana Amin Husain, aku dari Husain. Terus itu kan amudun nasabnya disebutkan. Tidak ada yang harus ada kitab
nasabahnya kitabnya nggak ada tentu, nggak ada. Iya, tapi ketika si ulama ahli nasab itu dia mengeluarkan isbat nasabnya seseorang itu yang menyebutkan tadi, dia tetap meninjau daripada apa benar orang yang menyebutkan nasabnya ini tersambung dengan sahibul hikayah. Itu Ya, makul, itu betul. iya silakan aja. Itu semua kalau yang ente tanya seperti itu kan istilahnya jebakan apa istilahnya, jebakan Batman. Tapi yang jelas dalam konsep ilmiah yang harus kita verifikasi kebenaran nasab itu tadi, kalau memang ada data-data kitab yang lebih tua daripada kitab itu aman. Sekarang ini saya tanya balik sama kamu, misalkan ya, Nggak ada berarti ya ulama yang nanya kitab sezaman atau mendekati itu ya, yang penting disebutkan amudun nasabnya selesai, betul? iya tapi kan itu pertanyaan kan, ya kan? Iya kan? Iya, tapi ketika dia mengisbat suatu nasab, dia gak berfokus kepada amudun nasabnya si orang itu, dia berfokus kepada catatan khatun nasabah. Baca yang rinci, Ustaz. Jangan ngarang tentu. Lu kok ngarang? Ente bacanya coba, tadi kamu baca Ma'alimul Ansab, Ya. Sarah Surus Silsilatul Alawiyah. Ya, itu sebelum lafaz itu ente baca di atasnya dulu sebelumnya. Tata cara dia ketika mengisbat nasab itu maklumah Ustaz. Dan syurah pun itu fi jami'il ajyal. Syurah wal istifadah itu di setiap zaman. Tidak bisa di zaman ini syurah udah dianggap sah, nggak begitu Ustaz.